Puji nama Tuhan, Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, sekali lagi Shalom. Malam hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau berikan yang terbaik dari apa yang kita punya buat Tuhan, sebab Dia begitu baik bagi setiap kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami nikmati Tuhan hari lepas hari bagaimana Engkau memelihara setiap kami. Kemurahan demi kemurahan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk Engkau yang luar biasa. Tuhan, kami ada hari ini semua bukan karena kuat hebat kami, tapi semua karena kebaikan-Mu Bapa. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini. Kami datang dengan kerinduan hati untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari jamah setiap kami rindu bertemu pribadi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama Engkau yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi boleh katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita percaya Allah kita luar biasa. Segalanya dapat Dia lakukan buat saya dan saudara. Mari berikan yang terbaik buat Dia. Mari dengan sukacita kita nyatakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi nyatakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama yang percaya katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari sama-sama. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Mari yang percaya, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Boleh sambil
sorak-sorai dan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita buat Engkau yang luar biasa Tuhan. Saya persilakan bagi jemaat untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Tak habis kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami buka hati kami Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan. Setiap kami yang rindu. Setiap kami yang rindu untuk bertemu pribadi dengan Engkau Bapa. Biar menemukan kasih-Mu malam hari ini. Thank you Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Mari sama-sama angkat suaramu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Mari sebut Dia. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku
setiap kita malam hari ini datang dengan segenap hati kita. Katakan bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa bergantung di luar Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua yang di luar Engkau mengecewakan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau ambil komitmen kami, supaya kami hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Biar kasih Tuhan yang memampukan dan memenuhi setiap kami malam hari ini. Mari sama-sama angkat tanganmu. Mari katakan, Tuhan ini layanku, tahu Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Mari sebut Dia, Tuhan ini layanku, tahu Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan, katakan memancar senantiasa. Mari sama-sama yang mau lebih lagi. Tuhan ini layanku, tahu Kau mengenal hatiku, Kau mengenal setiap kami, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layanku, mau Kau menjaga. Mari jaga setiap kami Tuhan. Oh amin. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama yang rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan, nyatakan, Tuhan ini layanku, tahu Kau mengenal
bersama dengan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami gak sanggup balas Tuhan, kami gak sanggup balas kebaikan-Mu. Yes, terima kasih Tuhan, biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami ambil komitmen untuk kami serahkan yang terbaik buat Tuhan. Pimpin setiap kami Bapa, biar iman kami menguatkan setiap kami langkah demi langkah berjalan bersama dengan Engkau. Walau seribu rabah di sisiku, mari yang percaya, Kau tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rabah, kami nyatakan Kau tetap Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, katakan Engkau, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari sama-sama yang percaya, lebih lagi kamu nyatakan. Walau 1000 rabah di sisiku, kami percaya Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 10.000 rabah, takkan kami goyah Tuhan, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh menyapa setiap kami malam hari ini. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Mari urapi hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap mendengar Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Puji Tuhan, Shalom, apa kabar Bapak Ibu, terlebih khusus Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, keluarga semuanya, dan juga jemaat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Apa kabar di kota Anda hari ini? Apakah sedang luar biasa? Saya percaya sedang luar biasa. Begitu pula saya, Yori Abbas, kami dari Bekasi sedang menikmati indahnya kebangunan rohani di kota kami. Kenapa? Karena keadaan semakin lebih baik dan banyak umat Tuhan yang semakin berani untuk memutuskan untuk beribadah saat ini secara onsite tentu saja. Berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, maka judul renungan saya hari ini adalah Wake Up Call, panggilan untuk bangun, panggilan untuk bangkit, ya kan? Ini bukan berarti saudara sedang tidur sebelumnya, tetapi saatnya sekarang kita mulai berani berbicara, tidak lagi gelisah dan terkunci oleh pandemi, tetapi kita bangkit dan hidup dalam rencana Allah. Amin. Itu yang saya maksud dengan wake up call. Haleluya. Jangan lagi hatimu terkurung dalam intimidasi pandemi. Bangkitlah, berjalanlah bersama dengan Allah. Bahkan bahwa begini, pemerintah juga telah memberi izin kepada gereja Tuhan untuk mengadakan ibadah secara onsite, ibadah secara online juga bisa dibarengi dengan itu. Tetapi saya percaya bahwa begini, jauh lebih penting daripada izin yang diberikan oleh pemerintah adalah kebangunan rohani yang terjadi dalam hati kita. Jemaat di tempat kami oleh anugerah Tuhan sudah mulai banyak yang ikut beribadah secara onsite. Mereka mulai berani datang beribadah. Nah, tetapi hari ini saya tidak akan terlalu panjang untuk bicara tentang dampak pandemi. Justru saya akan kembali fokus kepada apa topik kita hari ini. Come on church, wake up, ya kan? Ayo gereja Tuhan, kita bangkit, kita bangun dan terus bergerak maju. Nah, Markus pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Markus adalah murid Rasul Petrus di akhir hidupnya, dan dialah yang menuliskan ini dari sumber kesaksian Rasul Petrus sendiri. Nah, perhatikan baik. Kisah yang serupa ada di dalam Matius pasal yang keempat dan juga Lukas pasal yang kelima. Tetapi saya kali ini mengambil dari Injil Markus. Nah, perhatikan Bapak Ibu, mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, mari, ikutlah aku, kata Yesus, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kenapa ayat ini kembali saya sodorkan kepada Bapak Ibu? Saya sangat percaya Pak Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan yang telah berkhotbah di gereja ini sekian lama sudah beberapa kali menyampaikan kisah ini. Bahkan pendeta-pendeta tamu yang diundang, KKR yang saudara hadiri, seringkali berbicara. Bahkan sekolah-sekolah Alkitab pun mengkhotbahkan ayat ini pada semester-semester awal atau minimal pada ibadah-ibadah orientasi mahasiswa teologi. Tetapi hari ini saya tidak sedang memperlakukan Anda sebagai mahasiswa teologi, tetapi saya sedang melihat Anda sama dengan saya. Kita adalah orang-orang yang menerima wake up call ini. Kita menerima panggilan ini. Tuhan menyentak kita dari sorga untuk bangkit, untuk mulai tampil bagi Allah, bergerak bersama dengan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, membagikan pengurapan yang telah kita terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan lebih lagi jangkauannya lebih besar kepada kota di mana Tuhan menempatkan kita. Haleluya, amin saudara. Nah, keadaan yang mau saya angkat kepada saudara adalah begini. Situasi yang dialami oleh para murid-murid dalam kisah ini sebenarnya sedikit mirip dengan kita. Semalam-malaman mereka bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Berarti pagi itu adalah pagi yang menyedihkan bagi mereka. Pagi itu adalah pagi yang bocuan bagi mereka. Pagi tanpa keuntungan.
pagi tanpa hasil. Tetapi kemudian Yesus datang ke sana. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bukankah sebagian dari kita hari-hari ini sedang mengalami situasi seperti itu? Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang di masa pandemi menerima pemeliharaan dan bahkan kelimpahan. Puji Tuhan untuk itu. Saya berdoa Anda berarti sudah siap untuk tampil bagi Allah memuliakan nama Yesus. Amin. Tetapi seringkali bahwa ada di antara kita yang sedang berada pada situasi seperti para murid-murid ini. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Pagi itu mungkin saja mereka berada dalam fisik yang sangat payah, sangat capek, sangat lelah. Begitu juga dengan mental, sangat kecewa. Tetapi perhatikan ini. Ketika wake up call datang dalam hidup kita, itu berarti begini. Allah bukan saja ingin memulihkan keadaanmu dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Oh, jangan salah fokus saudara. Tetapi ini maksudnya wake up call adalah sebuah berita tentang Allah ingin hidupmu tidak meratapi kekuranganmu, tidak meratapi keterbatasanmu, tidak kecewa dengan kekurangan-kekuranganmu, tetapi sebaliknya engkau oleh panggilan Allah, engkau bergerak maju dalam kehendaknya. Jangan takut tentang pemeliharaan hidupmu, karena setiap orang yang mengikuti kehendak Allah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Setiap orang yang memutuskan, aku mau berjalan pada koridor, pada jalannya Tuhan, mereka akan melihat penyertaan Allah. Amin saudara. Nah, pada bagian yang pertama, izinkan saya menyampaikan kepada saudara, wake up call yang pertama adalah ketika Yesus berkata, come, datang padaku. Ini yang saya sebut dengan kasih karunia. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan banyak hal hari ini, sebelum engkau mencapai piala-piala dalam kehidupanmu, sebelum namamu tertulis dengan begitu macam pencapaian, bahkan setelah dari khotbah ini engkau siap melakukan kehendak Allah dalam hidupmu, izinkan saya mengingatkan bahwa pondasi kekristenan kita, bahkan pondasi khotbah saya hari ini adalah anugerah, adalah kasih karunia, adalah kemurahan Allah. Dan jangan pernah lupa, kekristenan selalu dimulai dari anugerah. Ayat yang lain berkata, bukan kamu yang mencari aku, yang memanggil aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Manusia lari dari dosa di Taman Eden, tetapi Allah datang mencari mereka. Inisiatif keselamatan, inisiatif kebangunan rohani, inisiatif menjadi orang yang taat selalu lebih dahulu datang dari pihak Allah. Dan pada saat ini, lewat ayat ini, izinkan kembali saya mengingatkan bahwa kasih karunia datang atas hidup Anda hari ini. Hanya karena beberapa kebutuhan belum terpenuhi, hanya karena beberapa doa belum terjawab, izinkan saya hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu bahwa itu tidak menjadi indikator Allah meninggalkan engkau. Allah bersama dengan engkau. Amin. Amin. Lalu kemudian, bagaimana ini saya sebut dengan kasih karunia? Ingat, ketika Yesus berkata, come unto me, datang, mari, ikutlah aku. Seolah-olah pada bagian ini, murid-murid perlu melakukan sesuatu. Oh ya, itu tentu saja. Tetapi pada bagian awal saya ingin mengatakan ini. Murid-murid mendengarkan kata, mari, ikutlah aku. Itu karena lebih dahulu Yesus mendatangi mereka. Kenapa saya sebut itu anugerah? Kenapa saya sebut itu kasih karunia? Karena begini Bapak Ibu, murid-murid pada waktu itu disibukkan dengan keadaan mereka. Bukankah kita sangat memahami situasi murid-murid ini? Oh, seringkali ketika ada kekurangan, ketika ada kegagalan, hati kita begitu mudah ditarik ke sana. Tetapi haleluya, anugerah adalah tentang Allah hadir di saat manusia tidak mencari Dia, di saat manusia tidak mengandalkan Dia, di saat manusia lebih berfokus pada pergumulan hidupnya, pada impian-impiannya. Allah justru hadir, datang di sana,
menjumpai kita, menjumpai murid-murid Allah dan berkata, mari ikutlah aku. Haleluya. So, wake up call hari ini. Yang pertama, sadari hidupmu adalah anugerah Tuhan. Sadari hidupmu ada karena kemurahan. Kita sadar bahwa kalau kita dapat melanjutkan aktivitas hari ini, bahkan dengarkan saya dengan hati-hati. Kalau hari ini engkau dapat merasakan penderitaan dan pergumulan dalam hidupmu, itu pun sebenarnya adalah anugerah. Amin. Amin. Ada banyak orang udah gak bisa rasa apa-apa loh saudara-saudara. Udah mati rasa. Udah gak tahu kalau ada hal yang perlu dibenahi dari hidupnya. Udah gak tahu, udah gak sadar. Udah gak merasa butuh apa-apa. Bahkan udah gak merasa butuh Tuhan. Karena sepertinya aku udah sampai pada kemaksimalan hidupku. Kalau engkau hari ini masih merasakan ada banyak hal yang engkau gumuli. Ada banyak hal yang engkau rindukan untuk bertambah, bertumbuh dalam hidupmu. Luar biasa, itu pun kemurahan Tuhan. So, dengarkan suara Tuhan yang lembut hari ini. Mari, ikutlah aku. Amin, saudara. So, wake up call hari ini adalah yang pertama, come, datang pada Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu datang dalam hidupmu. Sekarang kita datang pada Tuhan. Lalu setelah come, apa? Kalimat yang berikut adalah follow me, and I will make you fishers of men. Hari ini sebenarnya kita akan bicara 3 bagian yang cukup panjang, tetapi karena waktu, izinkan saya hanya menyampaikan dengan sangat-sangat singkat. Bagian yang pertama adalah come, datang. Bagian yang kedua adalah follow Jesus. Bagian yang ketiga adalah maximize atau maksimal, hidup yang maksimal. Nah, poin yang kedua, follow Jesus. Wake up call hari ini juga adalah tentang, mari Bapak Ibu, kita harus memiliki hati yang rela, bersedia dengan sepenuh hati. Untuk apa? Meneladani Kristus, siap dibentuk. Kalau menjadi penjala manusia adalah kemaksimalan kehidupan, untuk sampai di sana ada sebuah proses yang Yesus katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Dan kalau Bapak Ibu ingat, saya yakin Bapak Ibu semua ingat, sobat muda semua pasti ingat bagaimana Petrus and the gang, Petrus dan teman-temannya dalam perjalanan mengikuti Yesus sampai mereka diutus Tuhan lewat baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Amin. Orang seperti apa mereka? Yesus menegur mereka karena contohnya Petrus salah paham tentang rencana Allah. Ketika Yesus bicara tentang penderitaan yang akan dialami, Petrus pikir, itu pasti dari setan. Makanya dia datang Yesus dan bilang begini, Guru, sekali-kali penderitaan itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Lalu Yesus melihat Petrus dan dengan sebuah sentakan penuh kasih berkata, nyala engkau iblis. Ibliskah Petrus? Bukan. Pemikiran Petrus datang dari iblis. Karena apa? Setiap pemikiran yang menghalangi Yesus masuk dalam penderitaan di Golgota, itu datangnya dari setan. Karena rencana Allah membawa Yesus ke Golgota demi penyelamatan manusia. Nah, kemudian seperti yang kita tahu dalam sejarah gereja, Petrus pun tercatat sebagai seorang martir Allah. Dia juga mengalami penderitaan. Saya tidak bilang begini Bapak Ibu, jangan salah paham bahwa orang-orang di gereja pulang dari khotbah ini, bersiaplah engkau akan mati oleh karena kebenaran. Kalau ada beberapa yang mengalami, saya mesti bilang bahwa itu kasih karunia bagi Anda. Dan kabar baiknya adalah Kristus membentuk kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih ilahi. Haleluya. Lalu kemudian wake up call yang ketiga. Ini yang terakhir tapi bukan berarti tidak penting. This is the last but not least. Maksimal dalam kehidupan. Murid-murid dipanggil Tuhan. Anugerah Allah datang kepada mereka. Lalu anugerah itu membawa mereka, memanggil mereka untuk ikut meneladani Kristus. Supaya apa? Hidup mereka maksimal. Menjadi penjala manusia adalah impian Allah dalam kehidupan Petrus dan kawan-kawan. Petrus mungkin punya mimpi yang lain. Dia ingin menjadi orang-orang seperti orang-orang di zamannya. Punya mimpi menjadi murid terkenal dari salah satu rabi atau impian yang lainnya. Tetapi dia harus hidup dalam impian Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu,
menjadi penjala manusia bagi seorang Petrus. Itu sama dengan ketika Yesus berkata kepada kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Saatnya sekarang engkau bersinar. Ada waktunya anugerah Allah datang dalam hidup kita dan memanggil kita ke jalannya, membawa kita kepada proses-proses. Tetapi kan Allah juga mau kita tampil bagi Dia. Ini tampil bukan berarti gagah-gagahan, sombong-sombongan, tetapi engkau harus menjadi terang yang bercahaya. Artinya apa? Hasil proses yang engkau jalani dalam kehidupan harus dinikmati oleh orang-orang di sekitarmu. Kalau dulu engkau orang yang temperamen, lalu diproses dalam pembentukan Tuhan, hari ini orang harus nikmati betapa engkau adalah orang yang lemah lembut, rendah hati, yang tidak agresif, tidak destruktif, sebaliknya konstruktif dalam hidup bersama dengan rekan-rekan, baik sepelayanan, dalam keluarga, ataupun dalam pekerjaan. Itu maksudnya kita berada pada panggilan yang ketiga, wake up call. Engkau maksimal dalam panggilannya Allah. Saya hamba Tuhan, saya selesai sampai di sini. Tetapi saya percaya Roh Kudus tidak selesai dalam hidupmu. Itu sebabnya hari ini izinkan saya sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, berdoa bagi Bapak Ibu sobat muda sekalian. Mari berdiri, arahkan hatimu pada Yesus dan angkat kedua tanganmu. Bapa, aku berdoa dan mengutus umatmu. Hari ini mereka telah menerima berita ini. Wake up call daripada Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih karena engkau juga dalam anugerahmu menuntun, memanggil kami dalam proses Allah yang luar biasa, membentuk kami. Dan saatnya sekarang engkau siap menampilkan kami sebagai bejana-bejana yang indah yang ditampilkan bagi kemuliaan dan hormat untuk namamu semata. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian dari saya, Yori Abbas. Terima kasih buat Pak Gembala, para pelayan Tuhan, dan para jemaat Tuhan sekalian. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Haleluya, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat percaya bahwa saudara semua diberkati dalam ibadah doa malam online saat ini, diberkati dalam pujian penyembahan, diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan saya sangat yakin kalau kita sungguh-sungguh hanya bergantung penuh pada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh mencari kebenaran Allah, dan kita lakukan bagian kita untuk hidup menjadi berkat, maka saya sangat percaya apapun tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, apapun kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kita, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita tetap bisa akan menghadapinya. Kita akan bisa menghadapi semua persoalan bersama Tuhan. Kita akan hidup di dalam kemenangan. Terus kita memandang wajah Tuhan, kita memandang salib Kristus, kita pasti kuat. Percayalah, lakukan saja bagian kita. Hidup tetap bersukacita, semangat, hidup selalu mengucap syukur. Percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Haleluya. Allah yang menyertai kita, Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang memberkati kita semua untuk kita terus menjadi berkat. Baik, mari kita akhiri doa malam saat ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kembali, karena anugerah Tuhan saja kami boleh mengikuti ibadah doa malam walaupun secara online. Kami diberkati dan Tuhan berkenan tentang apa yang sudah kami lakukan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan pula yang menolong kami, memampukan kami semuanya untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Roh Kudus, Engkaulah Roh kebenaran, tolong kami, pimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran Allah, dan mampukan kami supaya hidup kami ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami hanya memandang salib Kristus, kami hanya memandang Tuhan. Tuhanlah penolong kami, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyiapkan firman-Mu, berkati pelayanannya, rumah tangga, keluarga,
keluarganya, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan, berkati Surabaya, Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami, belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia, ampuni dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk bangsa ini, hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kuasa-Mu melanda di seluruh wilayah Indonesia. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami, presiden kami, wali kota kami, gubernur kami. Tuhan tolong mereka semua, supaya mereka dibuat Tuhan berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terpujilah nama Tuhan. Gereja-gereja diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Anak-anak Tuhan bersinar terang untuk memberkati komunitas, memberkati lingkungan. Gereja GBI Family Blessing terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Semua jemaat diberkati dan menjadi berkat. Tolonglah kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan, disayang Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.